Perkenalkan, saya Trinalia dari Prodi Akuntansi Universitas Universal Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kondisi Pandemi dan Modernisasi terhadap Pengalihan Penggunaan Uang Non-Tunai. Sebelumnya saya telah memiliki 3 hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama adalah H01, yaitu tidak ada pengaruh X1 terhadap Y. HA1 adalah terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Hipotesis 2, H02 artinya tidak ada pengaruh X2 terhadap Y. HA2 terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Hipotesis 3 adalah H03 tidak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, dan HA3 berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Pada tabel 1 ini merupakan distribusi data sampling, yaitu nama responden. Diketahui melalui tabel 1 ini, jumlah responden yang saya teliti adalah 45 responden. Kemudian adalah usia. Dari 45 responden yang saya teliti, yang berusia kurang dari 25 tahun ada 32 responden dengan persentase 71,1, dan yang berumur 25 sampai 45 tahun ada 11 responden dengan persentase 24,4. Dan yang berumur lebih dari 45 tahun ada 2 responden dengan persentase 4,4. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Dari 45 responden yang berjenis kelamin pria ada 13 responden dengan persentase 28,9 dan wanita ada 32 responden dengan persentase 71,1. Selanjutnya adalah jenjang pendidikan. Dari 45 responden yang saya teliti, ada 4 responden yang jenjang pendidikannya D3, presentasinya adalah 8,9, dan 33 adalah S1, presentasinya 73,3, 5 responden SMA, presentasinya 11,1, 1 orang SMK, presentasinya 2,2, dan 1 orang D2, presentasinya 2,2 juga, dan 1 orang lagi adalah SD, presentasinya 2,2. Kemudian adalah lama bekerja. Ada 36 responden yang bekerja kurang dari 5 tahun, presentasinya adalah 80%, dan yang bekerja 5 sampai 10 tahun ada 6 responden, presentasinya adalah 13,3, dan yang lebih dari 10 tahun ada 3 responden, presentasinya adalah 6,7. Selanjutnya adalah pekerjaan. Dari 45 responden yang saya teliti, kebanyakan dari mereka mengisi pekerjaan mereka sebagai karyawan swasta, yaitu ada 13 responden dengan persentase 28,9%. Selanjutnya ada kepemilikan terhadap kartu debit juga kartu kredit. Sebanyak 42 responden memiliki kartu debit, yaitu 93,3%, dan sisanya ada 3 orang, yaitu 6,7% tidak memiliki kartu debit. Kemudian ada 9 orang dengan persentase 20% memiliki kartu kredit, dan 36 orang lainnya tidak memiliki kartu kredit. Presentasinya adalah 80%. Kemudian untuk penghasilan, sebanyak 41 responden berpenghasilan 3 sampai 5 juta, presentasinya adalah 91,1. Sedangkan yang gajinya di atas 5 juta sampai 10 juta, ada 3 orang, presentasinya adalah 6,7. Dan 1 orang penghasilannya di atas 10 juta rupiah, yaitu presentasinya adalah 2,2. Kemudian untuk aplikasi yang dipakai, kebanyakan dari responden yang saya teliti memakai aplikasi GoPay, yaitu ada 25 responden, presentasinya adalah 55,6. Yang memakai OVO ada 11 responden, presentasinya adalah 24,4. Dan yang memakai Dana ada 6 responden, presentasinya adalah 13,3. Menggunakan PayNow ada 2 responden, presentasinya 4,4, dan ShopeePay 1 responden, presentasinya 2,2. Untuk lama pemakaian aplikasi,
100% atau seluruh dari responden, yaitu 45 responden, menggunakan aplikasi ini kurang dari 5 tahun. Selanjutnya adalah distribusi data atau jawaban-jawaban dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah saya lampirkan di kuesioner. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama atau Q1, sebanyak 4 responden menjawab netral, persentasenya adalah 8,9. 16 responden menjawab setuju, persentasenya 35,6. 25 menjawab sangat setuju, persentasenya adalah 55,6. Untuk Q2, ada 3 responden menjawab netral, persentasenya adalah 6,7. 16 responden menjawab setuju, persentasenya adalah 35,6. Dan 26 sangat setuju, persentasenya adalah 57,8. Untuk pertanyaan ketiga atau Q3, ada 5 responden sangat tidak setuju, persentasenya adalah 11,1%. 14 tidak setuju, 31,1%. 15 netral, yaitu 33,3%. 8 responden setuju, yaitu 17,8%. Dan 3 responden lainnya sangat setuju dengan persentase 6,7. Kemudian untuk Q4 atau pertanyaan keempat, yang menjawab tidak setuju ada 2 responden, presentasinya adalah 4,4. Netral ada 17 responden, presentasinya adalah 37,8. Setuju ada 16 responden, presentasinya adalah 35,6. Sangat setuju ada 10 responden, presentasinya 22,2. Kemudian untuk Q5 atau pertanyaan kelima, yang sangat tidak setuju ada 1 responden, presentasinya 22,2. Tidak setuju ada 2 responden, presentasinya adalah 4,4. Netral ada 9, presentasinya adalah 20%. Dan setuju ada 22 responden, presentasinya adalah 48,9. Sedangkan yang sangat setuju ada 11 responden, presentasinya adalah 24,4. Untuk pertanyaan ke-6, yang menjawab sangat tidak setuju ada 15 responden, yaitu 33,3%. Tidak setuju ada 12 responden dengan persentase 26,7%. Netral ada 13, presentasinya 28,9%. Yang setuju ada 3, presentasinya 6,7. Sangat setuju ada 2, presentasinya adalah 4,4%. Untuk selanjutnya Q7 atau pertanyaan ke-7, yang sangat tidak setuju ada 2 responden, presentasinya 4,4. Yang tidak setuju ada 6, presentasinya adalah 13,3. Yang netral ada 15, presentasinya adalah 33,3. Dan yang setuju ada 16, presentasinya 35,6. Dan yang sangat setuju ada 6, presentasinya adalah 13,3. Untuk pertanyaan ke-8 atau Q8, yang sangat tidak setuju ada 5 responden, yaitu 11,1%. Yang tidak setuju ada 12 responden, yaitu 26,7%. Yang netral juga sama, yaitu 12 responden dengan persentase 26,7. Dan yang setuju adalah ada 9 responden dengan persentase 20, dan sangat setuju ada 7 responden, yaitu 15,6%. Dan untuk Q9 atau pertanyaan 9, yang sangat tidak setuju ada 1 responden dengan persentase 2,2. Yang tidak setuju ada 3, presentasinya 6,7. Yang netral ada 16, yaitu 35,6%. Yang setuju ada 14, yaitu persentasenya 31,1. Dan yang sangat setuju ada 11 responden, yaitu 24,4. Kemudian dari 45 responden, yang setuju apabila uang tunai akan atau dapat digantikan secara total dengan uang non-tunai ada 17 responden, yaitu 37,8%, sedangkan yang lainnya 28 responden tidak setuju akan hal tersebut, yaitu sebanyak 62,2%.
Kemudian untuk selanjutnya adalah uji validitas. Ini adalah uji validitas dari variabel X1 terlebih dahulu. Jadi syarat agar dapat lolos dari uji validitas adalah R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Dan R hitung di sini adalah corrected item total correlation, yaitu yang telah saya kuningkan dalam presentasi saya, yaitu Q1 itu 0,350, Q2 itu 0,314, dan Q3 itu 0,070. Sedangkan R tabel didapatkan dari A sama dengan 0,05 dan DF-nya yaitu N dikurang K, di mana N ini adalah jumlah responden, yaitu 45, dan K adalah jumlah variabel independen, yaitu 2. Jadi DF adalah 43. Maka R tabelnya adalah 0,3008. Pada tabel 22 ini dapat diketahui bahwa Q3 R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, yaitu 0,3008. Oleh karena itu, Q3 tidak lolos uji valid dan harus dieliminasi dan dilakukan uji ulang. Seperti yang telah saya lakukan. Setelah diuji ulang, Q1 dan Q2 masing-masing memiliki R hitung 0,564, yang berarti lebih besar daripada R tabel dan keduanya dinyatakan lolos uji valid. Yang selanjutnya adalah uji validitas untuk variabel X2, yaitu Q4, Q5, dan Q6. Diketahui T hitung pada Q4, Q5, dan Q6 lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,3008. Maka dapat dikatakan bahwa variabel X2 ini lolos uji validitas. Nah, kemudian selanjutnya adalah uji validitas untuk variabel Y. Diketahui bahwa corrected item total correlation atau R hitung masing-masing adalah Q7 adalah 0,761 dan Q8 dan Q9 masing-masing adalah 0,747. Di mana berarti ketiga pertanyaan ini memiliki R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Oleh karena itu, ketiganya dinyatakan lolos uji valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Syarat untuk lolos uji reliabilitas ini adalah apabila Cronbach alpha dari ketiga variabel tadi lebih besar daripada 0,60. Di sini diketahui pada tabel 26 merupakan Cronbach alpha dari variabel X1 yaitu 0,72 dan tabel 27 merupakan Cronbach alpha dari variabel X2 0,685 dan yang terakhir tabel 28 ini merupakan tabel dari variabel Y, yaitu Cronbach alpha-nya adalah 0,865. Yang berarti ketiganya memiliki Cronbach alpha yang lebih besar daripada 0,60. Oleh karena itu, ketiganya dinyatakan lolos uji reliabilitas. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini yang pertama ada uji normalitas. Nah, jadi di sini kita telah memiliki grafik satu yaitu normal p-plot of regression standardized residual dependent variable Y. Di sini kita dapat melihat bahwa grafik ini membentuk satu garis lurus yang berarti semakin lurus maka kemungkinan untuk lolos semakin tinggi. Namun untuk memastikannya lagi akan dilakukan uji lagi dengan
angka-angka, yaitu yang di sebelahnya tabel 29, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Yaitu syaratnya adalah nilai asim signifikan harus lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini nilai asim signifikannya adalah 0,065, yang berarti lebih besar daripada 0,05 dan dinyatakan lolos uji normalitas. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Di uji multikolinearitas ini, syaratnya adalah apabila nilai VIF dari X1 dan X2 lebih kecil daripada 10 dan nilai toleransinya lebih besar daripada 0,1. Di sini kita memiliki nilai VIF-nya 1,314 ya, yang berarti lebih kecil daripada 10 dan nilai toleransinya adalah 0,761 yang berarti lebih besar daripada 0,1. Berarti dengan demikian dapat dikatakan bahwa lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Dinyatakan lolos apabila pada grafik atau gambar yang muncul, titik harus menyebar di atas dan di bawah 0 dan tidak membentuk pola dan tidak beraturan. Namun untuk lebih memastikannya lagi, maka akan dilakukan uji Glasser. Nah, syarat untuk lolos uji ini adalah dengan melihat nilai T dan signifikannya. Di sini diketahui T tabel untuk A sama dengan 0,05 dan DF adalah 43, yaitu dari total responden dikurangi dengan total variabel independen, yaitu 45 dikurang 2 sama dengan 43. Dan dapatlah T tabelnya adalah 2,017. Di sini dikatakan bahwa jika T hitung lebih kecil daripada T tabel dan signifikan lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Oleh karena itu, kita lihat lagi di tabel 31, nilai T X1 1,591 dan X2 adalah negatif 0,757. Yang berarti keduanya memiliki T hitung yang lebih kecil daripada T tabel, yaitu 2,017. Dan nilai signifikan untuk X1 adalah 0,119 dan untuk X2 adalah 0,453. Yang berarti nilai signifikan untuk kedua variabel adalah lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, X1 dan X2 tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan lolos uji heteroskedastisitas. Untuk selanjutnya adalah uji korelasi. Nah, di sini pada uji korelasi ini diketahui Pearson correlation dari X1 ke Y adalah 0,479, yang berarti hubungan antara X1 dan Y memiliki keeratan yang lemah. Kemudian korelasinya juga bersifat positif, yaitu 0,479, dan nilai signifikannya adalah 0,001, yang berarti jika lebih kecil daripada 0,05 berarti korelasinya adalah signifikan. Kemudian untuk X2, Pearson correlation-nya adalah 0,721, yang berarti X2 dan Y memiliki hubungan keeratan yang kuat. Dan korelasi itu juga bersifat positif, dan signifikannya adalah 0,000, yang berarti korelasinya juga signifikan. Selanjutnya adalah uji koefisiensi determinasi, itu dengan melihat adjusted R-square, yaitu 0,518. Yang berarti sebesar 51,8% variabel Y ini ditentukan oleh variabel X1 dan X2.
Sedangkan sisanya yaitu sebesar 48,2%. Variabel Y ini ditentukan oleh variabel-variabel lainnya atau pengaruh lainnya dari luar penelitian yang telah dibuat. Selanjutnya adalah uji T, yaitu dengan memperhatikan T hitung dan signifikan. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa T tabel adalah 2,017. Oleh karena itu, pada X1, T hitungnya adalah 1,385, yang berarti lebih kecil daripada T tabel, ya. Dan signifikannya 0,173, yang berarti lebih besar juga daripada 0,05. Berarti pada X1 ini HO diterima dan HA ditolak. HO tadi adalah tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Dan kemudian yang X2, T hitungnya adalah 5,331, yang berarti T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,017. Dan signifikannya adalah 0,000, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu berarti untuk X2, H0 ditolak dan HA diterima. Yang diterima HA yaitu terdapat pengaruh antara X2 dengan Y. Dan uji yang terakhir yaitu uji F dengan memperhatikan nilai F dan signifikan. Tabel F didapatkan dari tabel F-nya adalah 3,220 yang didapatkan dari DF1 yaitu dari total variabel dikurangi 1 yaitu 3 kurang 1, dan DF2-nya adalah total responden dikurangi 3 yaitu 45 dikurang 3 yang berarti 42. Kemudian didapatkanlah tabel F-nya 3,220. Di sini F hitung adalah 24,679, yang berarti F hitung lebih besar daripada F tabel. Dan nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Berarti X1 dan X2 memiliki pengaruh terhadap Y. Yang terakhir adalah kesimpulan penelitian. Di sini saya membuat 4 kesimpulan. Yang pertama, terdapat pengaruh signifikan antara X1 terhadap Y, namun keeratannya tidak begitu kuat, yang telah dibahas pada uji korelasi tadi. Dan yang kedua adalah terdapat pengaruh signifikan antara X2 terhadap Y. Dan keduanya memiliki keeratan yang kuat, yang juga dibahas pada uji korelasi tadi. Kemudian yang ketiga adalah terdapat pengaruh secara simultan antara X1 dan X2 terhadap Y, yang baru saja dibahas pada uji F tadi, karena H0 ditolak dan HA diterima. Yang keempat adalah berdasarkan penelitian, ternyata lebih banyak responden yang tidak setuju terhadap peralihan uang tunai menjadi non-tunai. Oke, demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih.